Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wahdul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala aidan fi hadisil qudsi, laula Muhammadun ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat sampainya umur kita pada siang hari ini, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga aktivitas kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mendapatkan ridho Allah dan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya, kita laksanakan perintah Allah, kita jauhkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu alasan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah terbesar, anugerah teragung, dan rahmat untuk seluruh sekalian alam, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Allah Azza wa Jalla berfirman, kul, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafruhu, maka mereka berbahagia. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah yang ketika itu dalam kondisi tatanan dunia dalam keadaan bermasalah. Oleh karena itu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai perantara turunnya anugerah hidayah sebagai nikmat terbesar bagi umat manusia, terutama bagi kita umat muslim, dan juga bagi umat-umat yang lainnya. Tanpa itu, kehidupan manusia tidak akan berguna atau sia-sia. Bahkan tanpa hidayah, manusia akan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, laula Muhammadun ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menjadikanmu. Wa ma khalaqtul jannah, dan tidak akan menjadikan surga. Allah mengatakan firman-Nya kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah juga mengatakan firman-Nya kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menjadikan Nabi Adam. Allah tidak akan menjadikan Nabi Isa. Bahkan Allah tidak akan menjadikan surga. Adanya surga, adanya neraka, adanya alam dunia ini, adanya kita semua, karena lantaran
adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla karena berdasarkan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, Allah tidak akan menurunkan Al-Quran, Allah tidak akan menjadikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak menjadikan Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya tanpa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pantas kita mensyukurinya, pantas kita berbahagia dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita berbahagia? Terserah kita. Apa enggak dengan cara memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain sebagai anugerah terbesar untuk umat manusia, juga adalah untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh sekalian alam. Para ahli tafsir mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam, yaitu makhluk-makhluk Allah, baik manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau bahkan makhluk alam lainnya. Ini diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui, biasanya Allah menimpakan azab secara menyeluruh tanpa sisa terhadap umat-umat terdahulu yang menentang rasul-rasulnya. Allah membalikkan bumi, mengganti dengan umat yang lainnya. Tapi Allah menunda azabnya terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat, menzalimi dirinya, menzalimi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita bersyukur dan berbahagia atas anugerah ini. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara apa kita membahagiakannya? Dengan cara kita mempelajari sirahnya, dengan cara kita mempelajari sejarahnya, dengan cara kita mempelajari perjuangannya dalam mensyiarkan dakwah Islamiyah, interaksi dan kecintaannya terhadap keluarga, terhadap sahabat dan umatnya, sehingga timbul rasa cinta di hati kita sebagai umat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada yang lain. Sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang kita tanyakan kepada hati kita. Kita introspeksi diri terhadap kalbu kita. Sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita mencintai yang lainnya atau belum? Bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah? Kita dapat merambah ke dalam hati kita ketika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah hati kita berbunga-bunga
Sudahkah hati kita berbahagia atau belum? Sudah connect-kah hati kita ketika Nabi Muhammad SAW disebut, lalu kita berbahagia? Hati kita senang mendengarnya atau belum? Kita pernah mengalami ketika orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, apa itu istri kita, apa itu kekasih kita, apa itu anak-anak kita, disebutkan keistimewaannya, kebaikannya, kesolehannya oleh orang lain, kemudian hati kita langsung kontak, langsung merasa senang, langsung merasa bahagia. Tapi ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut di hadapan kita, disebut di masjid-masjid, disebut di musolah-musolah, disebut di dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu, sudah senangkah hati kita? Bahkan ketika nama Nabi disebut di hadapan kita, sudahkah kita bersalawat kepada beliau? Coba. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit, man adalah orang, dzukirtu indahu, aku disebut namaku di hadapannya, malam yusalli alayya, tapi dia tidak bersalawat kepada aku, maka itu dikatakan orang bakhil. Sudah belum apa kita hati kita ini? Ketika Nabi Muhammad SAW disebut di hadapan kita, kemudian hati kita langsung Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau belum, hati kita belum nyambung ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, tanyakan hati kita ini sudah dermawan atau masa bakhil. Kalau bakhil ini adalah penyakitnya kolbu kita, penyakit hati kita, yang membuat terhijabnya doa-doa kita. Para hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, miftahu doa as-salatu, kunci doa adalah salawat. Maka barang siapa yang berdoa kepada Allah tidak menyebut nama kekasihnya, tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka doanya akan terkatung-katung, tidak diterima, tidak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula ketika khatib menyampaikan khutbahnya, lalu khatib tidak membaca salawat kepada Habibina Muhammad SAW, maka khutbahnya mardud, khutbahnya batal, tidak diterima. Keistimewaannya, mungkin kita punya permasalahan, mungkin kita punya hajat, agar supaya permasalahan kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yasirullah atas yusrullah, kemudahan dari Allah. Apa kuncinya? As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, berapa kali kita bersalawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya? Sudahkah memuaskan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mencintai, maka pasti dia sering menyebut namanya orang yang dicintai. Man ahabba syai'an fa'aktsara dzikruh. Maka barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia sering sekali menyebut namanya. Begitu pula ketika kita mencintai Nabi Muhammad, maka sesungguhnya kita, itu adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW.
Bahkan orang yang bersalawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang salawat satu kali saja sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebajikan. Man shalla alayya fi yaumil alfa marratin, barang siapa yang baca salawat kepadaku 1000 kali, lam yamuts, maka dia tidak akan mati hatta yara maq'adahu minal jannah, sehingga dia dapat melihat tempat kembalinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah di bulan Rabiul Awal ini kita bersalawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Kita kembali mempelajari sirahnya, sejarahnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syiar dakwahnya sehingga sampai kepada kita. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla